Talitha Curtis menjadi sorotan setelah mengaku pernah tidur bersama om-om dan tidak tahu ayah dan ibu kandungnya. Talitha Curtis dulu dikenal sebagai salah satu bintang bersinar di dunia hiburan tanah air. Kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Talitha Curtis sempat dijuluki Ratu FTV karena wajahnya sering warawiri di FTV dan sinetron populer. Namun, kehidupan glamor yang pernah ia jalani kini tampak berubah drastis. Salah satu perubahan mencolok terlihat pada penampilan fisiknya. Jika sebelumnya ia dikenal dengan tubuh ideal, kini Talitha Curtis memiliki bentuk tubuh yang lebih berisi. Namun, di balik perubahan ini ada perjuangan hidup yang tidak mudah. Dalam podcast Denny Sumargo, Talitha Curtis berbagi kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Ia bahkan mengungkapkan cerita mengejutkan tentang masa kecilnya, termasuk upaya sang ibu yang nyaris menggugurkannya. Talitha Curtis menceritakan bahwa sang ibu yang bekerja di dunia malam sempat mencoba menggugurkan kandungannya menggunakan berbagai cara. Meski demikian, Talitha lahir ke dunia dan tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Bahkan hingga kini ia tidak mengetahui siapa ayah dan ibu kandungnya. Talitha Curtis juga mengaku pernah bekerja di tempat karaoke dan menjalin hubungan dengan om-om demi bertahan hidup. Bahkan Talitha Curtis pernah menjalin hubungan dengan beberapa om-om dan bahkan harus tidur bersama mereka demi mendapatkan uang. Talitha Curtis akhirnya memilih untuk berserah kepada Tuhan. Baginya, kehidupan yang ia jalani adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai Kak Talitha, aku salah satu fansmu. Habis nonton podcastnya Bang Densu, kamu keren ya, kamu hebat, kamu kuat. Aku yakin setelah ini akan banyak peluang yang menghampiri Kak Talitha. Karena Kak Talitha anak baik, cantik, kuat. Aku mau bersaran semoga berkenan. Semoga berkenan ya, tidak tersinggung. Kak Talitha ngonten tentang diet. Jadi Kak Talitha menurunkan berat badan. Saya yakin dan percaya kalau Kak Talitha sudah turun 10 kilo, 20 kilo itu akan banyak yang termotivasi atau kakak jadi inspirasi untuk yang lainnya. Karena kakak itu sudah punya modal, cantik, kulitnya putih. Sekali lagi mohon maaf jika tersinggung. Saya juga gemuk kok, tapi Kak Talitha gemuk, cantik. Apalagi kalau misalnya bisa balik seperti dulu, pasti banyak orang yang terinspirasi dari kakak. Semoga berkenan. Saran saya, mohon maaf banget jika tidak berkenan, tapi aku fansnya Kak Talitha. Kak Talitha keren, hebat, terus berjuang ya Kak. Saya yakin kok setelah ini rezekinya kakak nggak kemana. Setelah melalui kepahitan beberapa tahun ini, sekarang giliran kakak menikmati buah kesabaran. Mau nangis. Semangat ya Kak, love you. Kalian udah ada yang lihat belum ya cerita terbaru dari Talitha Curtis di podcastnya Bang Denny Sumargo beberapa jam yang lalu? Menurut gue ya ini tuh bener-bener plot twist banget. Gue tuh selama nonton banyak ngehela nafas, ternyata kejadian kayak gini tuh beneran terjadi ya. Tapi di satu sisi gue tuh jadi bingung siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Gue pun sebenarnya nggak begitu ngikutin ya kasusnya si Talitha Curtis ini, cuman sering lewat aja di sosial media gue belakangan ini. Jadi katanya dia ini dulu terkenal sebagai artis FTV dan katanya dia ini dieksploitasi sama ibunya sendiri dari kecil untuk kerja sampai pada akhirnya ada satu momen mereka berdua ini ribut hebat. Ibunya itu pergi dari rumah ninggalin dia dan sampai pada akhirnya si Talitha ini jobless dan terakhir sampai jualan risol di pinggir jalan dan tinggal di kontrakan yang kurang layak gitu ya. Nah di podcastnya Bang Denny Sumargo beberapa waktu yang lalu kemarin itu Talitha mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mencengangkan bahwa ternyata si Talitha Curtis ini dibuang sama ibu kandungnya sendiri sejak lahir. Diketahui bahwa katanya nih ya, ibu kandung si Talitha ini adalah seorang wanita pekerja malam ya, sampai pada akhirnya hamil oleh salah satu tamunya sendiri. Ada satu sahabat dari ibunya si Talitha ini yang merekomendasikan bayi Talitha ini ke ibu angkatnya yang sekarang ini. Sampai pada akhirnya si Talitha ini diadopsi. Kabarnya ibu kandung Talitha ini sudah meninggal dunia
Talitanya, dan si Talita ini sebenarnya sudah tahu kejadian ini tuh sejak kelas 4 SD. Dan sampai saat ini Talita tidak pernah tahu juga keberadaan makam ibunya itu ada di mana, dan tidak pernah dikasih tahu katanya makamnya itu ada di mana. Begitulah kira-kira rangkuman cerita yang terjadi di podcastnya Bang Densu kemarin. Tapi entah kenapa nih ya, walaupun gue tuh kaget dan juga respect banget ya sama Mbak Talita ini, tegar dan juga strong banget. Cuman tetap kita tuh harus melihat, cuman kan sejauh ini kita ngeliatnya cuma dari satu sisi aja gitu ya. Kita nggak tahu sih sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka. Gue sih berharap bisa ada tanggapan ya dari ibu angkatnya si Talita ini supaya clear aja gitu masalahnya. So, menurut kalian gimana nih? Kira-kira kalau di situasinya udah kayak begini, siapa yang salah? Guys, gue barusan nonton kan podcastnya Talita Curtis gitu ya. Curtis cara penyebutannya saya nggak tahu, pokoknya namanya Talita Curtis gitu ya. Gue abis itu nangis kayak jadi aja gue mau ngomongnya masih pengen nangis gitu ya kan. Kayak betapa kita selama ini kayak punya masalah, kayak stres, nangis, asam lambung. Ternyata di dunia ini banyak orang yang punya masalah lebih parah dan lebih hebat dari kita, tapi kita lebay gitu kan. Gila, kayaknya cobaan si Talita ini berat banget di saat usia dia yang ini masih 22 tahun guys, usianya masih 22 tahun gitu loh. Kayak gue umur 22 tahun itu masih menikmatin masa-masa pengen tahu gue banget gitu loh, sekolah sambil kerja, bahkan gue sudah alhamdulillah sempat keliling dunia gitu ya. Sementara si Talita umur 22 udah mengalami cobaan yang bertubi-tubi, kayak gue tuh mikir hebat banget gitu loh. Bahkan dia sempat katanya mau bundir gitu ya kan, ngikat lehernya pakai tali kabel casan, cuman gak berhasil. Sampai sekarang dia tuh nggak tahu bapak kandungnya siapa. Nama kandungnya udah meninggal dari usia 3 tahun. Bahkan dia karaokean gitu, nemenin om-om, sampai pernah ada cowok suka sama dia serius tapi malah dimanfaatin sama keluarganya. Gila nggak sih? Keluarganya malah minta ke cowok itu uang 300 juta, mamanya minta bikinin rumah sama cowok itu, ada keluarganya sepupunya yang lain minta tamatin kuliah. Di sini kita bisa lihat ya guys, sebenarnya manusia-manusia toksik di sekitar kita tuh justru dari keluarga sendiri, dari orang terdekat sendiri. Makanya nggak heran kalian kalau ngelihat orang-orang yang nggak begitu dekat sama keluarganya atau bahkan membencinya, tapi kalian judge gitu-gitu keluarga kalian sendiri. Tai kucing babi anjing. Bahkan tidak sedikit beberapa orang gila, itu yang nyebabin kegilaannya keluarganya sendiri. Bahkan beberapa orang yang bundir, itu yang menyebabkan dia bundir kena serangan mental itu keluarganya sendiri, bukan orang lain. Makanya gue tidak pernah menyalahkan ya seseorang yang akhirnya jauh gitu dari keluarganya gitu, bahkan memblokir semua kontak keluarganya gitu ya. Dia nggak peduli setan mau keluarganya, bapak mamanya atau adik kakaknya meninggal, dia nggak peduli ya. Tapi ada orang ngejudge-nya gitu keluarga kamu kayak kucing gitu ya. Dia tuh hanya menyelamatkan ya kan kementalan, kewarasannya gitu ya, menghindar itu. Daripada dia bersama keluarganya malah dia undir gitu ya, dimanfaatkan, diperjualbelikan gitu. Apalagi ini sering terjadi kepada anak-anak pertama gitu ya kan, yang sering dimanfaatkan oleh orang tuanya setelah dia tamat sekolah untuk membiayain adik-adiknya. Hello, anak pertama kalian itu bukan untuk menggantikan posisi kalian, fungsi kalian sebagai orang tua. Anjing, kalau nggak siap punya anak atau melahirkan adik-adiknya, nggak usah dilahirin. Yang punya utang kepada anak itu orang tua, bukan anak kepada orang tua. Nggak ada kewajiban anak harus berbakti sampai mati kepada orang tua yang tidak membesarkan dia secara normal. Nggak ada. Lu aja nggak ngedein anak lu secara normal, terus minta hidupin sampai mati secara normal. Nggak ada urusan. Yang punya hutang tuh orang tua, yang bawa anak ke bumi ini orang tua. Anaknya nggak minta dilahirin ke bumi. Jadi istilah anak durhaka tuh nggak ada. Orang tua durhaka banyak zaman sekarang, bukan anak. Bejir. Jadi bagi kalian ya di luar sana yang kena mental tinggal sama keluarga atau malah diperjualbelikan sama keluarga kalian dan hidup kalian itu hanya dimanfaatkan oleh keluarga kalian, temuin jalan kalian sendiri. Hiduplah, survive lah di luar sana tanpa ada urusan sama keluarga kalian ya. Biar aja jangan ngurusin nanti mati gimana, tenang aja. Banyak di saat kalian keluar ya dari luar lingkungan toksik racun kalian itu, banyak kok nanti kalian ketemu lingkungan yang baik yang siap menguburkan kalian ya kan. Selain keluarga kalian yang toksik itu, pilih kebahagiaan kalian sendiri. Saat kalian tidak bahagia di lingkungan kalian sekarang, kalian berhak bahagia dan keluar dari lingkungan tersebut. Paham? Sayangi diri kalian, bahagiakan diri kalian. Kalau bukan kalian membahagiakan diri kalian, siapa lagi ya? Kalian bukan sapi perah yang diperes untuk mencari uang untuk menghidupin orang lain ya. Orang lain yang kalian hidupin ini pun mereka nggak lumpuh, masih punya kaki sama tangan. Ngapain mesti ngandalin kalian? Emang kalian masih duit? Sumpah gue gedek banget nonton podcast itu. Kayak
Berarti emang bener selama ini ya kan, banyak orang stres di dunia ini karena keluarganya sendiri, bukan karena orang lain. Toxic, anjir. So buat orang-orang di luar sana yang kayak Talita yang punya permasalahan yang sama, pilih kebahagiaan kalian. Biar dibilang anak durhaka, kalian balikin sama orang tua kalian. Kalian orang tua durhaka, balikin. Jangan takut, bilang kalian nggak minta dilahirin. Biar Tuhan nanti yang nilai siapa yang durhaka, orang tua atau anak. Kita lihat nanti di pengadilan akhirat. Jangan takut dibilang anak durhaka di saat orang tua kalian sendiri racun, paham? Atau adik-beradik kalian yang racun, ya. Tapi kalau mereka punya rasa terima kasih, mereka tidak akan menjual kalian, manfaatkan tenaga kalian. Mereka bekerja sendiri, mereka bukan lumpuh ya. Ngamen kayak sana, nyari duit, manfaatin orang. Lu siapa yang minta dihidupin, bejir? Mari gua rada berapi-api kayak capek banget gue sama orang-orang di dunia ini. Kayak anjir, kapan sih kiamat? Bye.